Pagi sahabat Budaya di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat RRI Padang dalam eh, program kearifan lokal Sumatera Barat ya. Dan pagi hari ini seperti biasa kita kembali bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI Datu Tanpati dengan Fakultas Ilmu Budaya UNAN Padang, dan kita masih menggunakan sambungan Zoom meeting demi protokol kesehatan tentunya ya. Baik, kami sapa dulu narasumber kita di Zoom meeting kali ini Bapak Dr. Hasanuddin. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, agak terlambat acara kita masuk karena ada persoalan teknis tadi Pak. Tidak apa-apa. Iya. Baik Pak Hasan, pagi ini kita masih bicara masalah kato nih Pak Hasan. Tuah kato Pak Hasan ya. Tuah kato dalam budaya Minang, dan kita akan memulai dari kato orang mudo, kato basi manih nih Pak Hasan ya. Jadi banyak beberapa tuah kato, mungkin nanti bisa review kembali. Namun pagi ini kita akan mulai dari kato orang mudo, kato basi manih, kato punggawa, kato pahubuang, kato dubalang, kato pandare, kato perempuan, kato marandah, kato orang banyak, kato begalau gitu Pak Hasan ya. Iya, benar Iya. tadi. Ya, baik, silakan Pak Hasan, barangkali mau mereview dulu sedikit soal tuah kato, nanti kita mulai dengan kato orang mudo. Silakan Pak Hasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi para pendengar RRI Perempat RRI Padang yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kita masih membicarakan tentang tuah kato. Tuah adalah kekuatan, kemangkusan, mangkus ya, kemudian keefektifan tutur kata, apakah itu dalam bentuk perintah, permintaan, pertanyaan, dan lain-lain, sehingga kata itu efektif menjalankan fungsinya. Kalau kata-kata itu berupa perintah, maka kata perintah itu dilaksanakan oleh yang diperintah. Kalau kata-kata itu adalah permintaan, maka permintaan itu akan dipenuhi oleh orang yang menjadi sasaran permintaan. Dan kalau pertanyaan, juga akan mendapatkan jawaban yang sepantasnya. Jika kata itu atau ucapan komunikasi seseorang tidak efektif, itu dikatakan tidak memiliki tuah. Jadi tuah kato adalah kekuatan, kemangkusan, atau keefektifan tutur kata, perintah, permintaan, pertanyaan, dan lain-lain di dalam berkomunikasi menurut adat dan budaya Minangkabau. Apabila sebuah kata, tutur kata, perkataan, pernyataan, atau komunikasi yang tidak terpenuhi kehendak-kehendaknya, maka itu disebut komunikasinya tidak efektif. Tentu saja karena Minangkabau adalah budaya yang natural, yang rasional, yang mengutamakan pertimbangan-pertimbangan yang logis, masuk akal, dan diterima oleh akal sehat, maka kata tuah tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang mistis, persoalan-persoalan yang mengandalkan kekuatan supranatural, sehingga sebuah kata-kata itu membuat orang efektif. Tetapi karena budaya Minangkabau adalah budaya yang rasional, maka tuntunan kearifan lokal dalam berkomunikasi ini didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Pada pagi ini kita menyisakan 5 ya Pak Adit ya. 5 Benar Pak Hasan. 5 item yang dari 12 item yang dikategorikan kepada kato, tuah kato. Jadi kato-kato cara berkomunikasi yang efektif menurut budaya Minangkabau. Yang pertama pagi ini kita bahas adalah kato orang mudo, kato basi mani. Adalah efektifnya seseorang anak muda untuk di dalam berkomunikasi adalah manakala anak muda itu menggunakan kata-kata yang manis. Kata-kata yang manis itu adalah kata-kata yang ramah, yang menunjukkan sebuah
perilaku yang dalam pariwisata mungkin dikenal dengan hospitality, Mhm. keramah tamahan, ucapan-ucapan yang sopan dan menyenangkan. Nah, itu kato orang muda, kato Basimani. Mengapa demikian? Karena orang muda itu adalah orang-orang yang kita tahu adalah masih dalam masa peralihan dari remaja menuju dewasa. Mhm. Emosi orang muda masih belum stabil dan kadang sulit mengendalikan diri. Mhm. Oleh karena itu, budaya Minangkabau menuntun anak muda untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, Mhm. ada pepatah mereka mengatakan orang muda itu umur alun satahun jagung, darah alun satampuk pinang. Artinya masih muda, belum punya pengalaman. Kemudian ada ciri orang muda lagi adalah karena dia disebut capek kaki lengan tangan. Nah, Mhm. alun disuruh alah pahit, alun ditagah alah beranti. Artinya sebelum disuruh saja sudah pergi dia gitu ya. Mhm. Begitu sigap dan cepatnya anak muda. Kemudian belum ditagah, belum ditegah atau belum dilarang sudah berhenti. Mhm. Cuman apa? Capek kaki panarung, capek tangan pemacah. Mhm. Artinya dia memang cepat, tetapi sering mudah tertarung kakinya gitu ya. Mhm. Kalau cepat tangannya biasanya bisa menimbulkan gelas atau piring jadi pecah Mhm. karena terlalu cepat Iya. dan kurang pertimbangan. Mhm. Atau ungkapan lain, capek kaki terlangkahkan, capek tangan terjambauan. Maka perlu dituntun agar bisa secara efektif dan harmonis berinteraksi dengan orang lain di tengah masyarakat. Tuntunan kearifan lokal di atas adalah maksudnya tuntunan kearifan lokal atas anak muda ini adalah tutur katanya mestilah manis. Nah, kata manis adalah seperti kita katakan tadi yang mampu menyenangkan orang lain. Nah, seperti ungkapan mulik manih kucing dan murah, budi baik bakso ketujuh. Mhm. Mulutnya manis, murah senyum, kucing dan yang murah, ya murah apa atau tidak berat di dalam menunjukkan sikap-sikap yang ramah. Mhm. Budi baik bahasanya juga disukai. Itulah tentang tuah kato orang mudo kato Basimani. Kemudian yang berikutnya adalah kato penggawa, kato penghubung, Mhm. penghubung. Mhm. Penggawa adalah pegawai atau perangkat penghulu atau perangkat nagari atau aparat dalam pelayanan masyarakat. Penggawa atau pegawai hanya bertugas menyampaikan informasi Mhm. yang bersifat menghubungkan antara sumber informasi dengan khalayak sasarannya. Mhm. Seorang penggawa tidak boleh memberikan tafsiran atau menambah informasi menurut tafsirannya sendiri Mhm. atau menunjukkan seolah-olah keputusan atau substansi informasi itu adalah berasal darinya. Jadi kalau posisinya sebagai pegawai atau penggawa, dia hanya boleh menyampaikan informasi tanpa menambah-nambah, tanpa memberikan interpretasi, tanpa memasukkan unsur-unsur kepentingannya di dalam informasi tersebut. Mhm. Selagi seorang penggawa pada posisi itu, maka dia dianggap sebagai orang yang telah menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, kata-katanya memiliki kekuatan, kemangkusan, atau memiliki keefektifan Mhm. sesuai dengan tujuan penyampaian informasi yang diembannya sebagai penggawa atau pegawai. Kalau dia menambah, itu ada ungkapan Minang mengatakan, malabihi ancak-ancak mengurangi sekali jangan. Jangan lebih-lebihkan, karena melebih-lebihkan itu sesuatu yang tidak baik, ancak-ancak. Dan juga jangan sampai mengurangi. Mhm. Itu yang kedua untuk pagi ini, dan ketiga adalah kato dubalang, kato mandare. Mhm. Dubalang adalah aparat atau perangkat petugas keamanan kampung. Karena tanggung jawabnya adalah mencipta dan menjaga ketertiban dan keamanan,
maka kata-katanya adalah kata-kata mandare, kata-kata yang deras, tegas, dan kadang juga keras gitu ya. Jadi kata-katanya yang tegas dan kadang juga keras. Kalau seseorang yang berbicara dengan keras dan tegas, maka itu layaknya adalah kato dubalang. Tetapi manakala kata-kata keras dan tegas itu diucapkan oleh orang yang bukan dubalang, bukan petugas keamanan, maka itu dianggap tidak pantas. Bahkan kalau seorang penghulu pun kalau berbicara dengan kata-kata mandare itu dilarang. Ada ungkapan Minangkabau tentang ini, pantangan penghulu adalah maharia mahantam tanah. Itu adalah kata-kata dubalang ya. Jadi kata-kata dubalang yang keras dan tegas itu hanya efektif kalau diucapkan oleh orang yang pantas, yang memang menyandang posisi dan kapasitasnya sebagai petugas keamanan, penegak keadilan dan sebagainya. Tapi kalau itu dipakai oleh orang lain, termasuk para penghulu, maka itu tidak pantas. Makanya seorang penghulu pun dilarang atau menjadi pantangan bagi seorang penghulu untuk mahari mantam tanah atau membentak sambil menghantamkan kaki ke tanah, itu adalah pantangan penghulu. Jadi sekali lagi adalah seorang hulu balang, seorang petugas keamanan, penegak ketertiban dan keamanan ya, maka kata-katanya mestilah tegas dan yang disebut di dalam budaya Minangkabau kato dubalang, kato mandare. Berikutnya adalah kato perempuan atau perempuan ya. Kato perempuan, kato marandah. Kita tahu bahwa adat Minangkabau adalah adat matrilineal. Jadi yaitu budaya atau suatu kelompok etnis suku bangsa yang menjunjung tinggi menarik garis kekerabatan itu berdasarkan garis ibu. Minangkabau adalah komunitas matrilineal terbesar di dunia. Terbesar di dunia dengan komunitas lebih kurang dari 5 juta di Sumatera Barat dan provinsi tetangga, dan lebih kurang sebanyak itu pula berada di perantauan. Jadi lebih kurang 10 jutaan ya. Itu adalah komunitas terbesar di dunia. Ada beberapa komunitas matrilineal yang lain, katanya ada di Israel, ada di Cina, India. Tetapi di Indonesia juga ada 3 komunitas kecil-kecil di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada suku Ngada, suku Belu, dan satu lagi saya lupa. Tetapi ada komunitas matrilineal, tetapi jumlah luas teritorial dan demografisnya lebih kurang sama dengan sebuah desa saja di Minangkabau atau sebuah nagari di Minangkabau. Jadi kecil, tetapi Minangkabau adalah komunitas terbesar. Dan oleh karena itu, karena matrilineal, dia menempatkan perempuan itu pada kedudukan yang tinggi dan mulia. Akan tetapi, pakaian kato, kata-kata seorang perempuan di Minangkabau itu akan efektif, akan memiliki tuah, kekuatan dan kemangkusan apabila dalam bentuk kato marandah, kata yang merendah. Mengapa demikian? Itu berkait dengan tuntutan kerendahan hati, kelembutan jiwa, karena kata-kata merendah itu menunjukkan identifikasi kepada kelembutan, dan itu menjadi kunci daya tarik, menjadi kecintaan dan kehormatan orang terhadapnya. Mengapa perempuan yang diberikan tempat dan kapasitas yang tinggi justru disuruh atau dituntut untuk berkata-kata, menggunakan kosakata yang sifatnya merendah? Itu adalah ada kaitan dengan konstruksi budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi harmoni, keseimbangan. Kalau orang pada posisi yang tinggi, supaya dia jadi harmoni, tentu saja dicarikan sesuatu yang oposisi biner ya.
tinggi lawannya kan rendah. Jadi orang yang tinggi tidak perlu menunjukkan ketinggiannya dengan kata-kata atau tutur kata yang tinggi, tetapi justru semakin tinggi semakin merendah. Ada ungkapan Minangkabau yang digambarkan semakin berisi semakin merunduk seperti padi, atau semakin tinggi dia semakin menunjukkan kerendahan hati. Kalau atau apabila seseorang perempuan menggunakan kato mandareh, misalnya seperti para dubalang, maka tentulah ia dijauhi oleh orang karena menunjukkan ketinggian hati dan kesombongan. Oleh karena itu, seorang perempuan yang mulia itu dituntun oleh adat Minangkabau untuk tutur katanya bersifat merendah. Makanya di sini digambarkan kato perempuan, kato maranda. Dan yang terakhir pada pagi ini adalah kato orang banyak, kato bagalau. Kato orang banyak artinya apa? Kato orang banyak adalah kata-kata atau informasi, isu, atau apapun yang disebarkan oleh di khalayak ramai gitu ya. Oleh karena itu dia bersifat simpang siur, belum tentu ada kebenarannya. Ya seperti ya informasi yang begalau yang banyak beredar di masyarakat yang sumbernya tidak begitu jelas. Jadi kalau kata itu, tutur kata atau informasi yang ada pada masyarakat yang banyak itu disebut di dalam adat Minangkabau sebagai kato orang banyak, kato bagalau. Oleh karena itu, manakala dihadapkan kepada kato orang banyak, isu atau kabar burung atau ada yang menyebutnya isu selentingan dan lain-lain, maka tindakan yang perlu diambil adalah meneliti dan menelisik kebenaran isu tersebut. Jadi seseorang tidak boleh begitu saja menerima sebuah isu, lantas percaya dan dijadikan sebagai selayaknya sebuah kebenaran yang menjadi dasar sebuah tindakan. Jadi artinya apa? Adat Minangkabau sudah menggariskan bahwa sebuah isu yang berkembang di masyarakat, di khalayak ramai, belum tentu itu sebuah kebenaran dan tidak boleh menjadi dasar itu sebagai sebuah tindakan. Tindakan yang perlu diambil ketika ada isu yang bisa memprovokasi dan sebagainya adalah menelisik dan meneliti kebenarannya. Dari uraian di atas, kita melihat bahwa setiap posisi fungsional seseorang itu memiliki pakaian sendiri-sendiri. Jadi pakaian dalam berkomunikasi, jadi pakaian dalam menggunakan tutur kata agar di dalam berkomunikasi dengan orang lain itu tutur kata itu menjadi efektif, menjadi memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang dalam merespon apa yang kita ucapkan. Orang yang berbicara tidak dengan pakaiannya, maka akan diingatkan bahwa itu bukan pakaiannya. Seorang pemuda tidak boleh memakai pakaian dubalang. Seorang penggawa tidak boleh memakai pakaiannya raja misalnya. Bahkan seorang penghulu, seorang raja pun juga tidak boleh memakai pakaian ulu balang atau penggawa. Begitulah kira-kira bagaimana adat Minangkabau, budaya Minangkabau merumuskan sebuah tatanan nilai dan norma berkomunikasi bagi orang Minangkabau itu sendiri, sesuai dengan posisi, kapasitas, dan profesi yang dia miliki. Kalau tidak memakai itu, maka seseorang tidak efektif atau tutur katanya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki tuah, dan komunikasi yang tidak efektif tentu saja tidak baik untuk kehidupan di interaksi mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu kira-kira Pak Adit hantaran pagi ini untuk 5 tuah kato dalam budaya Minangkabau. Iya, baik. Terima kasih Pak Hasan untuk keantarannya pagi ini Pak Hasan ya. Lanjutan dari tuah kato dalam adat Minangkabau yang kita coba kupas lebih jauh pagi ini, yaitu masalah kato Rangudo, kato Basimani, kemudian kato Punggawa, kato Pahubuang, kato Dubalang, kato Mandare, kato Parampuan, kato Marandah, dan kato Orang Banyak, kato Bagalau gitu Pak Hasan ya.
Iya, Pak. Iya. Oke, baik sebelum kita kembangkan perbincangan ini Pak Hasan, kita undang juga nih Sabda ya. Silakan Anda yang ingin bergabung di diskusi ini, silakan Anda sampaikan pertanyaan kah ataupun juga komentar Anda kah atau juga tanggapan Anda ke 0751812414 Sabda ya, atau ke 081166 092240 itu telepon, dan juga bisa melalui nomor yang sama WA kita di 0811 6609 ya. Baik, kalau begitu sambil menunggu Anda sahabat budaya, kami lanjutkan juga perbincangan kita ya tentang tuah kato dalam adat Minang di sesi atau di part kedua hari ini, bagian kedua ya. Baik Pak Hasan, kita coba lihat Pak dari yang kelima nih kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, Kato tuah kato yang kelima nih ya. Kato rajo, kato alim, kato pengulu, kato alim, kato basa, kato orang tua, kato orang bijaksana kelima, keenam ya. Enam ketujuh. ya, Kato orang muda, setuju. kato basi manih ya Pak Hasan ya. Iya, Iya, baik. Nah, Pak Hasan, yang menarik adalah benar bahwa kita disuruh untuk memperlihatkan sikap yang manis nih Pak Hasan. Sampai katonya pun kato basi manih, kan gitu Pak. Nah, iya. sekarang basi manis seperti apa ini yang diminta oleh kearifan lokal Minangkabau ini Pak, keajaran nenek moyang nih Pak. Soalnya basi manis ini kan bisa juga bermakna ganda nih Pak. Bisa manih yang betul-betul manih, kan gitu ya Pak ya. Artinya sesuai dengan yang di dalam. Bisa juga kalau basi manih itu kan pengertiannya bisa juga bermanis-manis nih Pak. Nah, ini apakah Baik. kedua makna ini diakomodasi di kata orang modo kata basi manih ini atau seperti apa Pak Hasan? Silakan Pak. Ya, baik, Pak Adit. Jadi benar ada ungkapan juga tentang apa ya, menanam tebu di bibir itu kan juga manis ya, Pak. Iya Artinya, benar. artinya berupaya untuk menciptakan, menunjukkan ekspresi yang manis, tetapi belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi yang masih manis di sini yang dituntut adalah bahwa ini konstruksi kata dan kalimat seseorang anak muda di dalam berkomunikasi dengan orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata Masimani adalah lebih ke konstruksi bahasanya, Oh dan gitu. itu memang mengarahkan kepada anak muda agar lebih ramah, menunjukkan kesantunan, kesopanan, dan dengan begitu dia menjadi seseorang yang menarik bagi lawan bicaranya, terutama para orang tua, para tokoh masyarakat, dan lain-lain. Jadi lebih ke arah itu. Tetapi bisa saja mungkin kondisi hati, suasana hati anak ini sesungguhnya tidak manis ya, tetapi karena tuntutan adat budaya mereka menyuruh mereka untuk menunjukkan sikap manis, itu barangkali adalah semacam apa ya, upaya untuk melatih si anak-anak ini untuk mampu berkomunikasi atau menunjukkan sesuatu yang tetap ramah dalam keadaan apapun. Ada ungkapan yang mengatakan kalaupun harimau di dalam perut, maka yang keluar juga tetap kambing gitu. Nah ini dia. Artinya ini latihan juga ya untuk mengendalikan emosi gitu ya. Iya. Jadi yang diperlihatkan kepada orang lain pastilah sesuatu yang manis. Bukan berarti untuk menunjukkan sikap yang berbeda dari apa yang menjadi isi hati, seperti yang kita katakan tadi, berminyak air atau bermulut manis, atau menanam tebu di bibir dan sebagainya, itu tidak mengarah ke sana kira-kira Pak Adit. Iya, oh begitu ya Pak ya. Jadi Iya, betul-betul manis dalam pengertian manis yang tulus nih Pak Hasan ya. iya. Ya ada kalanya kan seperti ini, ketika seseorang yang
suasana hati mungkin sedang habis marah. Nah, kan ada juga ya ketika seorang mungkin ya orang lain ya guru atau kadang-kadang dosen mhm. ketika masuk kelas itu menunjukkan sikap yang masih cemberut. Itu bawaan dari rumah, mungkin di rumah marah-marah, Iya. tetapi dibawa sampai ke kampus gitu ya. Nah, malah anak-anak muda, anak-anak muda dilatih sejak awal gitu ya, untuk Mhm, mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan menghadapi situasi yang dihadapinya itu yang kontekstual itu secara rasional dan alamiah. mhm, Ketika dia tadi marah, namun sekarang berhadapan dengan orang yang tidak patut dimarahi, maka ekspresinya pastilah manis gitu ya. mhm. Jadi sesungguhnya di sini adalah tuntunan untuk membedakan atau mengekspresikan diri dalam situasi yang berbeda secara kontekstual. Saya kira seperti itu. Baik. Baik Pak Hasan, tentu, gini Pak Hasan, dalam, Hmm. pembentukan, eee, generasi katakanlah manusia itu terkadang kan dibilang orang membentuk, anak muda ini yang agak kalau bahasa Mindanya murah-murah sari gitu ya Pak ya. Heeh, Ya, iya. karena mereka Pak bilang Pak Hasan tadi, kaca langan bak langan, kaca batih bak batih gitu ya Pak ya. Ya, ya, Artinya, betul. biasanya kelompok itu merasa dialah yang serba semuanya gitu ya, serba kuat, Iya. merasa pintar, merasa semacam, dan itu terkadang susah dalam untuk membuat, disuruh bermanis-manis ini, Pak. Nah, kira-kira kalau di Minangkabau sendiri, ketika ini akan diwujudkan, ada nggak, Pak, ya, sistem-sistem pendidikan ataupun ajaran-ajaran adat dari orang tua yang pada akhirnya menciptakan anak muda yang dengan kata basi manih ini Pak, apa proses yang kira bisa dilakukan untuk itu Pak? Dan barangkali ini bisa kita kita adopsi juga untuk hari ini Pak Hasan. Begitu. Karena ya namanya terkutip kita terkadang sekarang banyak kita temukan justru anak muda yang begitu dengan gampangnya menyanggah dengan apa gitu ya dengan bahasa-bahasa yang kurang bagus kan gitu ya Pak ya. Nah, kalau Iya, dibawa iya. ke ajaran ini, kata anak muda, kata orang muda, kata Basmani, tentu seharusnya mereka juga seperti itu. Kira-kira apa nilai-nilai ajaran yang Ya. disampaikan pada masa dulunya sehingga tercipta anak muda dengan kata Basmani ini, Pak Hasan? Silakan. Ya, benar Pak Adit, anak-anak muda sekarang kan lebih cenderung pada sikap egoisnya ya. Hmm, Apalagi anak-anak milenial yang lebih cenderung untuk egois, menunjukkan diri sebagai seorang yang cuek, tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya. hmm, Saya kira itu yang dipahami, yang disadari oleh para pencetus tata nilai budaya Minangkabau ini pada masa lalu. hmm, Kondisi psikologis anak-anak yang masih labil, apa remaja, anak muda yang masih labil seperti itu iya, mesti dituntun. Dan tuntunan yang pertama karena seperti tadi gejolak muda yang hmm, cenderung menunjukkan eksistensi diri dalam upaya mencari eksistensi diri, maka seperti tadi memang kadangkala merasa sudah pintar, sudah mengerti dan lain, dan dikatakan kaca langan lah balangan, kaca batih lah batih ya. hmm, Dia merasa sudah besar, sudah dewasa juga. hmm, Oleh karena itu jangan lagi perlakukan dia seperti anak-anak iya, misalnya. hmm, Dia akan menunjukkan hal yang demikian. Dan hmm, itu sepertinya disadari oleh nenek moyang orang Minangkabau, sehingga inilah tuntunan untuk tutur kata mereka. Bagaimana anak muda itu mestinya bertutur kata secara basimani. hmm, Strategi pendidikan untuk ini adalah itu yang dimulai dari pendidikan keluarga tadi. hmm, Oleh karena itu juga dalam sistem pendidikan Minangkabau pada masa lalu itu adalah sistem pendidikan surau. hmm, Anak-anak yang mulai remaja, usia-usia 5 atau 6 tahun itu anak-anak laki-laki terutama itu kan keluar dari rumah gadang. hmm, Dia mengaji di surau, menginap di surau, dan itu di surau itu mereka berinteraksi dengan para mama-mama mereka ya, hmm, yang lebih tua. Jadi yang mama-mama yang belum menikah dia tetap di surau, atau mama-mama yang sudah bercerai dengan istrinya juga akan tidur di surau. Termasuk juga pada orang tua yang mama-mama yang sudah tua yang mungkin istrinya tidak ada lagi, maka dia akan kembali ke surau. Jadi anak-anak dari remaja itu sudah
berinteraksi dengan orang-orang yang lebih Mhm. senior. Iya Nah, iya. dan disitulah mereka berbagi, Mhm. berbagi pengalaman, nah, dan di situ juga kontrol terhadap mereka agar mereka menunjukkan sikap-sikap yang manis seperti ini. Itu Mhm. salah satu cara pada masa lalu. Kemudian pada saat ini tentu saja ketika pendidikan muatan lokal ini akan diajarkan di sekolah-sekolah Mhm. SD, SMP, Mhm. maka itu perlu pengawasan dari para guru. Mhm. Penilaian terhadap penguasaan materi muatan lokal tentu saja tidak hanya kemampuan pengetahuan bahwa mereka misalnya mengenal nanti katon nampe bagaimana etika berkomunikasi dengan orang tua sesama besar dengan orang yang lebih muda Mhm. misalnya itu bukan hanya sebuah pengetahuan tetapi mestilah menjadi sebuah sumber nilai untuk berperilaku. Mhm. Kemampuan psikomotoriknya itu yang penting, dikembangkan, dinilai begitu, Pak. Mhm. Kayaknya seperti itu, nanti kita rumuskan lebih bagus untuk konstruksi pendidikan ke Iya. depan, Pak, ya. Ya, karena kenapa Pak? Saya lihat ini sikap-sikap yang kato-kato yang dimunculkan ini kan pasti berakar dari sikap Pak Hasan ya. Jadi Iya, ketika benar. kata mudo kata Manih pasti ada kaitannya dengan sikap yang dibentuk, dibina terhadap Konsisten, ya. anak muda itu sendiri. Nah, ke Iya, belakangnya saya melihat ini pasti ada hubungan dengan bagaimana orang Minang lama atau orang Minang masa tempo dulu membentuk karakter anak-anak muda sehingga muncullah anak muda yang penuh semangat, anak muda yang kreatif, anak muda yang intelektual, ya yang pada akhirnya iya, dari tuanya justru menjadi Godfather Indonesia, menjadi diplomat ulung, ya, menjadi iya, menjadi politikus-politikus yang memikirkan negaranya. Bayangkan, dan ini hasil pendidikan dari Kartu Masimani tadi Pak Hasan ya. Nah, saya iya, melihat ini ada kekuatan ini ya Pak. Ketika dia keluar dari rumah gadang, artinya dia hidup iya, di kehidupan nyata, di kehidupan real gitu ya. Mereka tidak lagi hidup di iya, bawah, maaf tanda kutip, ketiak orang tuanya, kan begitu Pak ya. iya, Kemudian benar. dia beradaptasi dan berakulturasi dengan para senior di surau, ditempa Iya, dengan ilmu agama di surau. Inilah pada akhirnya menciptakan Basimanih tadi. Berarti memang Basimanih ini syarat juga nih dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya Pak Hasan. iya, benar sekali, Pak, Hmm. benar sekali. Karena yang dituntun di dalam berkomunikasi, bertutur kata itu tidak hanya sekedar untuk bagaimana memilih kosakata yang tepat, Hmm. tetapi juga adalah ekspresi jiwa dan perilaku, Hmm. sikap dan perilaku. Makanya ada ungkapan seperti yang pernah kita sampaikan, nan laye menunjukkan nan batin, Iya, iya. kulit kundi nan merah sago, nan Hmm. dai budi yang endah bahaso. Iya. Artinya bahwa bahasa yang diekspresikan itu adalah cerminan dari jiwa yang baik gitu. Baik. Jadi Nah, ya, saya pikir kita cenderung atau kita sepertinya uh, agak penting ini Pak, agak jadi penting mencoba berlama-lama di kata orang mudo kata Basiman ini Pak. Karena ini iya, berkaitan langsung dengan realitas kita hari ini Pak Hasan. Nah, seperti kalau iya, ketika kita saksikan di luaran sana Pak ya, seperti juga Pak Hasan katakan, semakin lama nilai-nilai manis ya, nilai-nilai kemanisan, memanih ramudo tadi Pak, untuk anak keponakan kita hari ini itu sepertinya semakin langka Pak Hasan ya. iya, Yang muncul itu justru hedonisme, memajakan diri sendiri, membenarkan diri sendiri yang sering kita lihat gitu ya. iya. Dan terjadilah konflik ketika tidak sama, tidak sewarna mereka gitu loh. Nah, Iya. kira-kira Pak, apa titik yang hilang nih Pak? Kalau kita cermati realita hari ini dengan realita anak muda atau orang muda Minangkabau masa tempo dulu yang begitu basimani, tapi mereka berhasil dalam kehidupannya. Kira-kira titik apa yang hilang hari ini Pak Hasan? Saya kira banyak hal yang mesti dibenahi di dalam proses pendidikan, baik pendidikan yang di dalam keluarga maupun di lembaga pendidikan formal di Hmm. sekolah. Jadi pertama adalah ketika memang mungkin para orang tua juga yang di hari ini tidak lagi menguasai konsep-konsep budaya yang diwariskan ini. Hmm. Ini mungkin jangankan hafal mengerti persoalan tuah kato ini, mungkin juga
pada saat ini para orang tua yang sekarang ya, tentu saja yang tua-tua sebelumnya mungkin mengerti karena ada proses pendidikan yang dia lalui Iya. yang mengakomodir materi-materi pendidikan ini. Tetapi yang orang tua sekarang termasuk usia saya barangkali ya, kita lah ya Pak Adit ya. Iya, iya, Nah, saya iya. pelajari ini di Fakultas Ilmu Budaya UNAN, saya tidak mengerti juga Pak Adit. Jadi termasuk kita mempelajari budaya Minangkabau itu hampir-hampir seperti mempelajari budaya yang baru, Pak. Iya, iya, Karena iya, iya. tidak kita temukan di dalam proses pendidikan kita selama ini yang misalnya saya tidak pernah tidur di surau sejak kecil gitu ya. Iya, iya, iya. Pernah mengaji juga, malah saya secara pribadi mengajinya di rumah. Ada yang saya lihat mengaji di surau, di musala, di TPA dan sebagainya. Tetapi saya ternyata diputuskan oleh orang tua untuk belajar mengaji dengan ibu dan bapak aja di rumah. Iya, iya, sama kita Pak. Paling-paling nanti seninya kita ke TPSA gitu ya Pak ya. Iya. Jadi artinya apa? Ketika melihat proses pendidikan itu tuh kita sepertinya mempelajari sesuatu yang tidak kita alami. Jadi oleh karena itu mempelajari budaya Minang, termasuk juga kadang-kadang bahasanya adalah mempelajari sesuatu yang baru, yang asing gitu ya Pak ya. Tetapi semakin dipelajari, kita menjadi semakin sadar bahwa ternyata orang nenek moyang kita itu sudah mewariskan, mengkonstruksikan budaya itu secara sedemikian rupa dan bagus dan masih relevan hingga hari ini untuk diterapkan kembali begitu Pak. Jadi memang banyak yang hilang sehingga apa yang kita alami hari ini adalah sesuatu yang sudah menjadi hasil dari proses. Dari proses yang hilang tadi Pak ya. Iya. Kalau mau merevitalisasi, tentu saja rekonstruksi dulu, lalu diterapkan kembali, direfungsionalisasi, artinya difungsikan kembali dalam proses pendidikan baik formal maupun informal di rumah tangga, maka nanti barulah dia menjadi vital dan bisa ketemukan kembali seperti yang diharapkan oleh budaya Minangkabau pada masa lalu ini, Pak. Dan sepertinya langkah-langkah kira itu sudah dilakukan Pak Hasan? Kita baru merekonstruksi standar isi kurikulum muatan lokal untuk sekolah dasar SD dan SMP di Kota Pariaman. Dan kita berharap dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang ditularkan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hari ini, ada sebuah konsep yang disebut dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar belajar di luar prodinya selama 1 semester atau 20 SKS. Mudah-mudahan prodi-prodi yang bukan budaya Minangkabau akan belajar budaya Minangkabau selama 20 SKS. Itu satu. Yang kedua, ada kesempatan juga mahasiswa untuk beraktivitas, belajar di luar kampus. Apakah di kampus lain atau di masyarakat. Yaitu sebanyak maksimum 40 SKS atau 2 semester. 40 SKS Pak ya? Iya, banyak sekali. Dan itu kita berharap juga demikian. Jadi sekolah itu nanti mahasiswa akan yang berminat dan memiliki kapasitas yang tentu saja kita bekali dari kampus untuk bisa turun ke sekolah-sekolah mengajarkan konsep-konsep budaya seperti ini, termasuk tuah kata ini kepada adik-adik mereka di SD, SMP, mungkin juga SMA. Itu yang kita sedang garap Pak Adit. Baik. Mudah-mudahan revitalisasi budaya yang begitu kaya dan hebat ini bisa terjadi kembali dan sejarah masa lalu yang luar biasa itu bisa kita ulang kembali. Kita tidak hanya bernostalgia dan berbangga-bangga ria dengan kejayaan Minangkabau masa lalu. Iya, benar. Kita selalu mengatakan Minangkabau itu budaya yang besar di Nusantara, budaya yang dulunya begini-begini, budaya menghasilkan para tokoh-tokoh intelektual negeri ini. Tapi pertanyaan orang, sekarang Minangkabau gimana? Gitu. Jangan bangga-bangga dengan masa lalu aja. Itu dia Mas. Baik, mudah-mudahan usaha Pak Hasan dan kawan-kawan Pak Hasan lain itu direstui Allah dan disampaikan ke niatnya yang awal Pak Hasan ya. Amin. Iya.
Baik, kemudian kita coba lanjut nih Pak. Kalau masalah kata punggawa, kata penghubuang, ini sepertinya udah prosedurnya, prosedural aja nih Pak ya. Udah prosedural aja nih Ya, sepertinya. Kemudian kata dubalang, kata mandareh. Nah, ini menarik juga Pak. Kata perempuan, kata marandah. Nah, ini iya. artinya begini. Kata perempuan kata merendah, apakah bermakna perempuan itu harus selalu mengalah? Begitu Pak. Ini perlu kita pertegas juga Pak Hasan. Nanti jangan-jangan ujungnya ini ke gender juga nih. Oh berarti kalau perempuan harus mengalah, perempuan itu tidak boleh tinggi. Begitu Pak. Nanti jangan-jangan dipandang lagi Minangkabau nih anti gender. Anti emansipasi. Gimana nih Pak Hasan mendudukkan masalah ini? Kata merendah ini maksudnya seperti apa? Ya, kata marandah bukan berarti mengalah seperti yang Pak pertanyakan. Iya. Karena memang bisa juga tafsirannya seperti itu, Pak. Iya, kita takutnya Karena itu Pak, makanya kita perjelas. iya benar-benar. Apalagi pada masa orang sibuk dengan persoalan gender Emansipasi, ya, ya gender, betul. emansipasi, ya, feminisme dan kesetaraan gender. Ya, Pada orang Minang ya dalam konstruksi kalimat frase atau ungkapan ini kata perempuan kata maranda seperti kita jelaskan tadi adalah bahwa Minangkabau itu menempatkan perempuan itu pada posisi yang tinggi ya, dan mulia. Karena apa? Di samping garis keturunan itu ditarik dari garis ibu dan semua harta pusaka baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti yang tidak bergerak itu seperti tanah, rumah dan lain-lain. Kemudian yang bergerak mungkin ada kendaraan dan lain-lain itu adalah milik perempuan. Semuanya itu adalah milik perempuan. Artinya dengan posisi perempuan Minangkabau, penguasa terhadap harta pusaka dan sebagainya itu, maka kekuatannya begitu kuat ya. Nah, posisinya begitu kuat dan tinggi. Oleh karena itu, untuk keseimbangan maka mereka mesti menggunakan kata maranda. Kalau dengan posisi yang tinggi itu lantas dia memiliki kata-kata yang tinggi, tentu saja para lelaki pada tidak mau ya. Karena kita merantau aja nggak pulang-pulang, akhirnya perempuan dari kampung gitu ya. iya. Keseimbangan dan harmoni itu yang disasar. Jadi oleh karena Bukan, perempuan sudah menempati posisi yang tinggi, yang mulia, itu bukan berarti pula bahwa laki-laki yang harus memperjuangkan diri untuk emansipasi laki-laki. Gitu. iya. Terkadang saya juga berpikir Pak, kalau ada emansipasi wanita, kenapa nggak ada emansipasi lagi gitu? Iya, iya. Oke. Kemudian juga adalah ini Pak Adit, Iya. yang menarik juga ada pernyataan dari siapa? Tokoh-tokoh perempuan Minang yang menyatakan bahwa pada posisi ketinggian atau kemuliaan yang diberikan oleh adat dan budaya Minangkabau kepada perempuan bukan berarti perempuan adalah orang yang posisinya superordinat pula dalam kehidupan sosial. Jadi keseimbangan yang terjadi di dalam budaya Minangkabau adalah walaupun perempuan memiliki hak milik terhadap pusaka, bergerak atau tidak bergerak, dan kendaraan dan lain-lain juga anak-anak adalah milik mereka, maka mereka lebih banyak bergerak di ranah domestik dan ranah publik tetaplah laki-laki. Itu konstruksi yang diciptakan oleh adat sepertinya seperti itu. Termasuk juga di dalam kesenian misalnya ada kesenian ulu ambek di Padang Pariaman itu adalah ranah laki-laki dan kehidupan kesenian yang sifatnya ya malam hari dan sebagainya itu adalah ranah laki-laki, perempuan tidak. Jadi artinya ada pembagian tugas dalam hal pendidikan itu yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh perempuan. Perempuan Minang itu bukan berarti mereka lebih rendah dari laki-laki harus menuntut untuk bisa sekolah tinggi, tidak. Tapi sekolah tetap diberikan kepada perempuan agar perempuan itu pintar, setara dengan laki-laki dalam penguasaan ilmu, teknologi dan sebagainya, tetapi bukan sebagai saingan untuk menjadi kepala rumah tangga gitu ya, pemerintah laki-laki. Bukan itu, tetapi adalah tetap untuk memperkokoh posisinya sebagai perempuan, baik secara fitrati gitu ya, secara fitrahnya, bukan mengingkari fitrahnya. Nah, itu yang disampaikan oleh tokoh-tokoh perempuan seperti Rasuna Said, seperti Rahmah El Yunusia, kemudian siapa lagi yang di Foto Gadang itu
yang Iya. menciptakan sekolah khusus untuk perempuan gitu ya. Yang jurnalis perempuan juga ya Pak ya. Iya benar benar. Oke, Rona Kudus Pak, Rona Kudus. Ya Rona Rona Kudus, Kudus, Rona Kudus ya. juga prinsipnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi Iya. makna kata perempuan kata merandah itu berarti lebih ke fitrahnya atau lebih ke kelembutan gitu ya Pak ya. Bukan Ya. berarti tidak boleh menyatakan kebenaran, bukan tidak boleh berarti dia menyampaikan yang sesungguhnya gitu ya Pak ya, yang benar nih ya. Ya, bukan berarti harus selalu menerima, mengalah, bukan begitu Pak. Tapi merandah itu berarti pengertiannya lebih ke kelembutan gitu Pak Hasan. Ya, benar Pak. Jadi merendah karena menyadari posisinya tinggi, oleh karena itu perlu kelembutan sebagai fitrahnya sebagai perempuan. Iya. Bukan karena mengalah. Karena apa? Di samping kepemilikan harta tadi, dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh mama di dalam kaum, para penghulu dalam kaum, itu bisa dibatalkan oleh seorang bunuh kandung. Oh, bisa sampai di situ Pak ya, posisi perempuan ya? Bisa. Ketika Bisa, maksud begitu. Pak Hasan ketika udah ada keputusan nenek mama di kerapatan nenek mama, terus nanti Bukan di dibatalkan. kerapatan, bukan di kerapatan ini, tapi di dalam kaum mereka. Oh, dalam kaum mereka. Kan seorang pimpinan dalam sebuah kaum atau suku itu kan penghulu, Benar. orang laki-laki. Iya. Dan Oke. itulah yang mengkoordinir, memimpin kemenakan satu kaum itu. Tetapi dalam merumuskan sebuah kebijakan rapat-rapat kaum, walaupun laki-laki secara dominan yang melakukan rapat dan perempuan ada di belakang-belakang ya, tetapi ketika sebuah bentuk rencana draft keputusan itu disampaikan kepada seorang perempuan yang dituakan, yaitu Bundo Kandung di dalam kaum itu, ketika Bundo Kandung menyatakan tidak setuju, maka keputusan atau draft keputusan itu jadi batal. Wow, luar biasa ya Pak ya. Ya, kalau kita Pak Adit melihat misalnya ketika menentukan kapan hari pesta perkawinan peranakan misalnya, Iya. rapat laki-laki kan. Benar. Nah, itu setelah dibuat sebuah kerangka rencana, itu dipanggil, disampaikan kepada yang tua, bunuh kandung di sana. Kami sudah rapat, ini rencana kami. Nah, itu mendapatkan pengesahan dari si bunuh kandung. Kalau setuju, tapi kalau dia tidak setuju, maka diarahkan mesti begini dan sebagainya. Nah, jadi artinya benar-benar perempuan itu dengan laki-laki di Minangkabau itu setara, sejajar, cuma ada memang dibedakan ranah masing-masing. Iya, baik. Oleh karena itu sekarang perempuan walaupun bisa menjadi pemimpin di Sumatera Barat, jadi bupati, wali kota, dan gubernur misalnya, tetapi keinginan itu tidak dibangun untuk persaingan antara laki-laki dan perempuan, karena ranahnya memang sudah ditentukan gitu. Baik. Nah, saya tidak akan mencoba masuk ke arah politik nih Pak. Saya masuk kembali ke arah edukasinya Pak, pembinaannya. Kalau tadi saya menanyakan ada ada cara-cara pembentukan karakter atau pembentukan nilai-nilai pada kata Ramodo kata Basmani. Nah, tentu kalau kemudian kata perempuan kata merandah tadi hanya sebuah ekspresi dari kelembutan, tapi tetap berada pada tingkat kebenaran yang dimunculkan. Ini kan bukan pekerjaan mudah nih Pak. Ketika kita udah tahu dan kita benar, tapi kita mengalah sedikit untuk mencari yang lebih baik. Jadi saya lihat perempuan juga butuh kesabaran tingkat tinggi nih Pak. Dan perempuan Minangkabau juga begitu arif ya. Kata merandah, karena bukan randah tapi merandah. Ini kan bukan pekerjaan mudah nih Pak Hasan. Ketika kita tahu kebenaran, ini yang pasti benar, tapi kita mau mengalah sedikit atau mau merendah sedikit demi supaya ketemu yang baik di antara kedua sisi ini. Kan gitu Pak Hasan. Nah, kira-kira kembali kepada pembentukan tadi, apa lembaga-lembaga apa atau cara-cara apa yang dilakukan nenek moyang kita di Minangkabau tempo dulu sehingga terciptalah perempuan kata merandah tadi Pak Hasan. Baik. Kalau laki-laki pada masa lalu memang disentralkan pendidikannya di surau. Perempuan dididik, anak-anak perempuan dididik di rumah gadang oleh para bundo mereka, para ibu mereka. Jadi bukan satu ibu, tetapi beberapa orang ibu dan satu orang nenek di dalam rumah gadang. Jadi itulah lembaga pendidikan mereka, dan disitulah mereka diajari. Mengapa salah satu tambahannya adalah mengapa mereka mesti kata merandah?
karena saudara laki-lakinya adalah di surau malam hari, kemudian pulang hanya untuk pergi makan mungkin ya, setelah itu pergi lagi, maka ada upaya untuk agar laki-laki ini tetap setia membimbing nanti para keponakannya, memperhatikan rumah gadangnya, maka bukan perlu sikap ramah terhadap saudara laki-laki. Iya, iya, Oleh karena iya. itu, kalau anak perempuan nanti bersikap kasar Mm-mm. kepada saudara laki-lakinya, tentu pada saudara laki-laki tidak mau mendekat Iya, atau mau ikut memperhatikan keluarga di rumah gadang ya. gadang-gadang mereka. Mm-mm. Itu salah satu juga. Jadi lembaga pendidikan mereka pertama adalah rumah gadang, kemudian ketika rumah gadang sudah tidak ada lagi, berkurang paling tidak ya, sudah terbangun keluarga inti berdasarkan aturan-aturan dari Islam misalnya, atau Ya. pengaruh-pengaruh dari patrilineal, sehingga konstruksi keluarga kaum yang terdiri dari satu keluarga itu adalah nenek, ibu-ibu, dan anak-anak, Mm. lalu muncul keluarga batih yang bapak, ibu, dan anak, Iya. maka itu muncullah sekolah-sekolah khusus perempuan seperti Dinia Putri, Mm-mm. Amai Setia, dan sebagainya yang Mm-mm. diciptakan oleh para tokoh perempuan itu. Dan itu sampai sekarang masih ada, dan itulah lembaga-lembaga pendidikan yang mengajari pada anak perempuan untuk bersikap yang pantas menurut adat, gitu, Pak. Baik, baik. Berarti memang sepertinya saya pengen melihat simpul yang warna merah yang kelihatan nih Pak. Baik itu laki-laki, ya atau orang muda, kemudian perempuan kata Maranda, orang muda kata Simani. Itu sepertinya memang perpaduan antara pendidikan di rumah gadang dan pendidikan di lembaga informal lainnya, apakah di surau atau di lembaga pendidikan perempuan kalau untuk para perempuan Pak Hasan ya. Sepertinya Ya, semuanya kembali kepada nilai-nilai pendidikan nih Pak ya. Dan revitalisasi nilai rumah gadang itu sendiri. Pertanyaan kita, apakah hari ini para bundo-bundo kita di rumah, ya, para orang tua kita di rumah, orang tua Minang di rumah, sudah benar-benar mempunyai modal yang cukup ini untuk pewarisan nilai-nilai budaya ranah Minang ini ke generasi berikutnya. ya. Ya, mungkin jawabannya kita belum coba teliti lagi ya, tapi Oke, pasti baik. kita teliti ya. Tapi paling tidak asumsi awalnya, karena kita mencoba mengoreksi diri sendiri kita ya, Iya. karena pengetahuan budaya Minang yang oleh anak Minang yang saat ini jadi narasumber kali ini ya, itu mempelajari budaya Minang sebagai sesuatu yang relatif baru, maka kita agak pesimis Pesimis ya. penguasaan hal itu ada pada para ibu sekarang. Oleh karena itu, yang kita perlukan adalah bagaimana materi-materi ini direkonstruksi kembali, kemudian fungsi-fungsi itu diaktifkan, dan seolah itu akan menjadi bagian dari pendidikan ke depan. Mudah-mudahan tentu saja nanti yang dididik dulu bukan anak-anak langsung, tapi Itu orang dia. tua. Oke, itu Pak. Saya pengen tembakan saya ke sana ya Pak Hasan. jadi sepertinya ada edukasi khusus juga deh untuk para pendidik maksudnya pendidik di rumah tangga nih Pak ya. Untuk para ibu-ibu Iya, kita benar. dalam pewarisan nilai budaya ini. Ya, kalau bicara bentuk mungkin nggak sesuai lagi zamannya, tapi bicara nilai dan ruhnya pasti tersesuai kan Pak ya. Karena Iya, tak lakang dek paneh, tak lapuk dek hujan kan gitu Pak Hasan ya. iya benar, Pak. Oke, baik Pak Hasan, sepertinya pembicaraan kita menarik sekali pagi ini dan saya ingin berlama-lama Pak, namun waktu juga nih yang sudah mengantar kita pukul 9 dan kami harus segera bergabung dengan Perempat Jakarta Pak Hasan. Jadi Baik, Pak. untuk itu terima kasih Pak Hasan atas perbincangan kita, diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan ini membuka Oke. wawasan kita tentang bagaimana seharusnya mempersiapkan generasi ke depan ya Pak Hasan ya. Iya, Pak ya. Baik. Baik sahabat budaya, sampai di sini acara kearifan lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI Datuk Tan Patih, Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNAN Padang, dan juga tentunya akademisi dari jurusan Sastra Minangkabau. Ya. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan kembali berjumpa Kamis mendatang insya Allah dengan topik-topik yang lebih hangat dan lebih menarik lagi bersama Pak Hasanuddin MSI, Dr. Hasanuddin MSI ini. Baik, terima kasih pendengar dan sampai jumpa. Kita akan segera bergabung dengan Perempat RRI Jakarta mengikuti RRI Show pagi hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.